Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Bapak Insinyur Diananto, SH, MH, MM, MT, MH. Pembina utama IKPLN Cabang Ponorogo yang diwakili oleh Bapak Manajer Keuangan dan Umum, Bapak Andri Susanto. Ketua IKPLN Cabang Ponorogo, Bapak Edi, serta Bapak Ibu peserta musyawarah Cabang KPLN Cabang Ponorogo, pengurus IKPLN Cabang Ponorogo, dan para hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat-Nya bagi kita semuanya hingga hari ini kita berkesempatan dengan penuh kehormatan, kekompakan untuk menjalankan muscap IKPLN Cabang Ponorogo secara virtual dan daring, sekaligus bisa bersilaturahmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dalam dunia yang gelap ke dunia yang terang benderang. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami, dan mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dapat menjadi semangat pendorong kami dalam mengurus yang akan datang, untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan roda organisasi ini yang tujuannya adalah untuk mengusahakan meningkatkan kesejahteraan kita semua. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKPLN dan hasil rapat pengurus serta arahan dari Bapak Pembina Utama IKPLN Cabang Ponorogo, berkenan kami melaporkan kesiapan kegiatan muscap IKPLN Cabang Ponorogo tahun 2022 sebagai berikut. 1. Pelaksanaan muscap diselenggarakan di Ponorogo pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. 2. Muscap dihadiri oleh Ketua Pengurus IKPLN Daerah Jawa Timur, Manajer PT PLN Persero UP 3 Ponorogo yang diwakili oleh Manajer Keuangan dan Umum, Ketua IKPLN Cabang Ponorogo, putusan anggota IKPLN Cabang Ponorogo, Ketua dan semua pengurus IKPLN Cabang Ponorogo, Bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan. Pada kesempatan ini kami atas nama Panitia Muscap mengucapkan banyak terima kasih kepada 1. Bapak Ketua KPLN Daerah Jawa Timur yang telah memberikan arahan bisa terselenggaranya muscap ini. 2. Bapak Manajer PT PLN Persero UP3 Ponorogo selaku pembina utama yang telah memberikan fasilitas ruangan rapat beserta perlengkapannya. 3. Bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan serta semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam persiapan dan pelaksanaan musyawarah cabang KPLN Cabang Ponorogo tahun 2022 ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam pelayanan kami kepada Bapak Ibu semuanya serta tutur kata kami yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Demikian laporan kami. Semoga musyawarah cabang IKPLN Cabang Ponorogo tahun 2022 mendapatkan ketua dan pengurus baru yang amanah,
serta menghasilkan program-program yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua IKPLN Cabang Ponorogo kepada Bapak Edi Susilo. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Pak Dananto, SHMM MTMH, Pembina Utama IKPLN Cabang Ponorogo, Bapak Andri Susanto, Pembina IKPLN Cabang Ponorogo, Pak Samsi senior kita, Bapak Ibu peserta mengucap IKPLN Cabang Ponorogo, pengurus IKPLN Cabang Ponorogo, dan para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat menghadiri acara musyawarah cabang IKPLN Cabang Ponorogo dengan suasana sukacita dan bahagia. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke dunia yang terang dari dunia yang gelap. Sebagaimana ketentuan pada ART IKPLN tahun 2001 pasal 38 akan melaksanakan musyawarah cabang. Kami mohon maaf bahwasanya musyawarah kali ini kita laksanakan dengan cara virtual daring karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum mereda dan juga adanya surat IKPLN Pusat nomor 070/MUM/IKPLN Pusat Romawi 7/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal pelaksanaan musyawarah IKPLN secara virtual. Keinginan untuk dapat bertemu tatap muka dengan para peserta musyawarah setelah 4 tahun yang lalu tahun 2018, maka musyawarah kali ini tahun 2022 kita laksanakan dengan cara virtual daring untuk menghindari dari virus corona tersebut. Pengurus IKPLN Cabang Ponorogo melaksanakan musyawarah IKPLN tahun 2022 untuk mempertanggungjawabkan kepengurusan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sekaligus pemilihan Ketua IKPLN Cabang Ponorogo masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2026. Semoga musyawarah tahun 2022 ini dapat berjalan terlaksana dan sukses. Semoga kepengurusan IKPLN Cabang Ponorogo yang baru periode tahun 2022 sampai 2026 berintegritas, ikhlas, punya komitmen, mampu dan mau bekerja untuk mengabdi demi kepentingan para anggotanya. Amin. Pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan terima kasih kepada Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur yang tiada henti-hentinya memperjuangkan kesejahteraan anggota kita semuanya. Terima kasih kami sampaikan ke manajer PT PLN Persero UP3 Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh Pak Andri, yang telah memfasilitasi musyawarah tahun 2002 ini dengan baik. Namun demikian pada saat yang berbahagia ini saya pribadi dan atas nama pengurus IKPLN Cabang Ponorogo menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama periode kemarin. Semoga kenangan manis yang terjalin di antara kita menjadi memori yang indah untuk menjadi kenangan kita semuanya. Amin. Demikian juga terima kasih kepada segenap panitia yang telah melaksanakan musyawarah ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur Bapak Edi Susilo yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama saya minta maaf Pak, sempat terlambat. Karena saya pikir itu dekat cepat ya. Saya telepon Pak Andri, loh aku belum kamar ini nggak sampai nyampe. Tapi alhamdulillah kalian bisa nutut lah 9 lebih sedikit ya. Yang terhormat Bapak Pembina Utama yang dalam ini diwakili oleh Pak Andri Susanto sebagai MP Keuangan dan Umum. Dan terhormat pengurus KPLN daerah Jawa Timur yang hadir online. Saya Pak Andri itu bidang organisasi, Pak Tri sekretaris juga bidang kesejahteraan. Yang offline juga tadi banyak hadir teman-teman semuanya. Kemudian pengurus KPLN Cabang Ponorogo periode 2018-2022, Pak Edi Suseno dan teman-teman semuanya. Panitia Muscap KPLN Cabang Ponorogo tahun 2022-2026. Dan Bapak Ibu yang hadir online maupun offline. Alhamdulillah, waskurillah, pagi ini Allah masih memberi karunia kita semua kesempatan waktu, kesempatan kita diberi sehat, sehingga hari ini kita bisa berkumpul silaturahmi dalam rangka Muscap KPLN Cabang Ponorogo untuk memilih ketua tahun 2018-2022. Memang aturannya secara pusat sampai sekarang belum dicabut, Pak. Jadi Muscap itu harus pakai online. Saya waktu itu masih COVID tinggi-tingginya, saya tetap bertahan tidak boleh menggunakan offline. Karena waktu itu Pak, saya harus hati-hati, banyak kejadian, Pak, banyak kejadian orang dipelesetkan sesuatu karena COVID. Dan saya masih ingat pada waktu Musda, kapan hari itu adalah seseorang yang nelponi satu-satu supaya offline. Ada yang telepon saya waktu itu tidak punya ketua, cuma saya tanya ke KPLN Pusat, sebenarnya bagaimana apa yang terjadi? Jawabannya cuma satu, Pak. Kalau sampai itu dilaksanakan, misalnya Ponorogo berangkat ke kantor Surabaya, terjadi perjalanan ada sesuatu yang terkena, itu di tracing mundur ke belakang, termasuk manajer UPJK akan kena bertanggung jawab. Nah, saya nggak seperti itu. Terus saya juga pesan, waktu itu GM-nya Pak Adi Prianto kan juga kena COVID sebelumnya, ada di Bali, dan istrinya meninggal juga karena COVID di Bali. Saya bilang, beliau sangat sekret hati-hati, tidak segampang itu. Nah, akhirnya saya katakan, sesuai aturan aja. Kalau Anda mau melanggar, ini berapa manajemen, bukan suka dan tidak suka. Nah, pernah kejadian Muscap kayak gitu, Pak. Ngotot, Pak, ngotot dengan berbagai dukungan dari luar lah. Mau di restoran macam-macam. Saya konsul sama manajer UP3-nya, dia cuma bilang pesan satu, Pak Dian, saya minta tolong Pak Dian, unit kami sudah tertinggi se-Jawa Timur, saya ditegur direksi, jangan ditambah para pensiunan lagi kena. Nah, sekarang itu sudah mulai melandai. Yang kedua, Pak, saya melihat pengurus pusat pun juga sudah mulai keliling, Pak. Kalimantan, Sulawesi, pada surat itu belum dicabut. Saya sampai japri ke salah satu mantan direksi yang jadi pengurus itu, saya ingatkan ada surat yang belum dicabut. Akhirnya saya kirim surat langsung, Pak. Intinya, saya tidak memang surat ini bagaimana kelanjutan lebih lanjut. Karena pengurus pusat juga berganti, sampai berganti. Sampai sekarang belum dijawab. Jadi saya buat metode sekarang online dan offline. Gitu aja. Online-nya terus terang aja, itu bentuk silaturahmi kita bersama. Ya, selama kita jarang ketemu, para pensiunan itu Pak Andri, kalau ketemu itu rasanya sehat, Pak, pagi ya. Jadi kalau Rabu pagi saya nggak acara Lintingkung itu rasanya senang, Pak. Dari Banyuwangi sampai ujung Pacitan itu ketemu di online itu apa? Ya guyon-guyon, Pak. Wes, ketemu ya tambah tua, Pak, mau ya banyak spending tua, tapi apa semangatnya hanya hidup, Pak, hidup itu. Terus yang kedua ini, Pak. Nanti saya terima kasih ya kepada Pembina Utama dan Pembina yang terus membantu KPLN. Memang surat dari Dirut itu cuma mengatakan zamannya Pak Fahmi Mokhtar bahwa manajemen berkewajiban membantu pensiunan, ya, pensiunan. Dan itu dengan tentunya saya bilang ke teman-teman bahwa surat itu sebenarnya membackup pensiunan kalau mengeluarkan anggaran. Jadi kalau diperiksa SPI di luar apa? Ono suratnya ini, Pak.
Nah, seperti itu. Kalau itu nggak ada surat, Pak, kasihan nanti manajemennya. Ngapain ngeluarin uang untuk seperti itu? Jadi surat apa seperti itu. Dan tentunya nanti Bapak Ibu akan memilih siapa ketua yang bisa mengemban amanah tahun 2022 sampai 2026. Jujur saya katakan, Pak, kalau memilih, Pak, jangan salah pilih. Saya tidak bicara siapa-siapa, Pak. Pengalaman saya jadi pengurus ini, Pak, itu betul amanah dan bersosial. Saya sebelum jadi amanah apa, Pak? Teman-teman mengatakan apa? Situ Pak Dian, sama yang kepilih, torok, Pak. Wes pokoknya kudu anu, ya saya bilang wes bismillah, bismillah. Yang kedua sekarang bukan torok lagi, Pak. Waktu itu sudah tersita banyak. Tapi ya karena saya harus menjalani, karena saya tanggung jawab itu di akhirat, saya jalani, Pak. Walaupun kadang-kadang kalau saya share di grup pengurus itu kadang jam 11 malam, paling jam 12 malam itu pokoknya saya grup. Saya berpikir gini, orang nggak terima saya mohon maaf. Tapi tolonglah tahu diri saya seperti ini, kehidupan seperti ini. Kesempatan waktu saya sempat kerjakan. Sebagai saya share. Jadi permohonan uang duka ke KPN pusat. Saya biasanya kerjakan malam-malam, Pak. Ada jam 10, kadang-kadang. Lalu saya WA ke bendahara besar. Dengan bahasa yang mendayu-dayu, intinya permohonan. Kan dia kan jangan, wah dosa no Pak Dian, bengi-bengi jalur bantuan uang duka, kan ya, mesti diperhatikan, Pak. Karena dapat, alhamdulillah IKPN daerah Jawa Timur ini bantuan uang duka relatif sudah cepat, Pak. Antara seminggu, di tempat lain saya baru tahu, Pak, kadang 2 bulan, 3 bulan baru dikasih, Pak. Saya pernah orang lain minta tolong, tempat saya daerah lain. Saya bilang, ya coba, nanti saya ngomong ke bendahara, Pak. Ada keluhan itu loh, Bu. Jawabannya gitu. Itu siapa Pak Dian? Saya nggak kenal dia. Ya, saya cukup sampai gitu. Jadi niat dan tujuan, Pak. Niat dan tujuan. Terus terang aja, kita harus meninggalkan sesuatu yang saya mohon maaf, kalau dulunya bekas pejabat, Pak, sekarang sudah tidak jabatan. Dan itu saya sudah wanti-wanti semuanya, Pak. Semuanya bahwa jabatan sudah berlalu. Saya masih ingat dulu Pak sopir cerita sama saya, Pak Dian, aku bersyukur sampean ketua nih. Kenapa? Karena sampean jabatan tertinggi karir di PLN, ya kan? Loh kenapa sebelumnya? Jadi sebelumnya itu Pak, naik nang rumah sakit ke dokter, Pak, bekas pejabat nggak kelem ngantri, Pak, nggak kelem ngantri. Terus saya bilang gini, semua aturan dijalankan ke dokter dan rumah sakit, nggak ada perkecualian seperti itu. Kecuali kalau kritis betul. Nah, alhamdulillah Pak, sekarang sudah berjalan. Yang dan tantangan saya sekarang ini apa Pak? Menyelesaikan anggota yang tanda petik Pak, menggunakan kartu sehat untuk hal yang tidak benar. Saya udah wanti-wanti sekali. Karena apa? Begitu nanti dia ketahuan kena Pak, mohon maaf saya tidak akan bisa membela. Karena apa? 1-2 orang berbuat nakal, Pak. Yang lainnya yang benar itu kena imbasnya. Dan ini sudah cepat lambat. Ambil contoh kemarin pembagian kartu APLN, ada yang memang ditahan kartunya, ditahan. Pada waktu pemberian sempat protes. Pak, saya bilang itu nakal. Oke. Ya sudah, saya bilang biarin aja. Terus kemarin pada waktu pertemuan saya di Surabaya Utara, selesai acara, saya masih ngobrol sama ketua cabangnya, ada orang datangi saya. Dia tanya gini, Pak Dian, kenapa anak saya nggak dapat kartu APLN? Terus kenapa? Bapak ibunya dapat. Saya bilang gini, masalahnya apa? Saya cuma dikasih surat keterangan gitu aja. Cuma sehari, anak saya mau praktek ke tempat lain. Saya cuma ini ketua, lapor ketua. Ketuanya cuma senyum-senyum aja Pak. Apa? Setelah orang itu pergi Pak, dia ngomong apa ketuanya? Itu bagian yang nakal Pak Dian. Ngomong main tak selesaikan itu. Tidak pas ngomong rame. Jadi kembali lagi Pak, kalau misalnya Bapak Ibu bermasalah dengan penyakit dan berobat Pak, ada sesuatu yang tidak pas. Nggak usah rame di grup WA, nggak usah rame di banyak orang Pak. Karena Pak, itu kebijakan yang akan diambil. Tapi kalau rame di grup Pak,
manajemen akan memutuskan sesuai aturan. Itu yang saya kayak ya terserah aja. Kemarin anggota kita ada yang meninggal, Pak. Meninggal itu sebelumnya di grup itu menyanyi, Pak. Menyanyi terus pokoknya tanda petik, Pak, jelekan itu, Pak. Terus dia bilang gini, 10 tahun selama ini saya tidak ada kendala pelayan kesehatan berganti APLN bermasalah. Jawaban saya cuma gini, alhamdulillah 10 tahun ternyata Anda dibantu oleh PLN. Terus gitu, Pak. Terus berapa kali itu saya WA, saya telepon, lama responnya. Terus dia WA saya gini, Pak Dian, saya mohon maaf, saya tidak seperti dulu. Saya sekarang pakai kursi roda. Tuh, terus terakhir itu di grup insulin, Pak. Insulin dan suntikannya kan ada bayar. Ngomong di grup, Pak. Ngomong di grup itu, siapa? Saya mau bantu apa? Kalau di grup seperti itu, Pak, suatu keputusan diambil, ada kebijakan, yang lain akan ikut-ikut. Padahal kita nggak tahu jalan bagaimana. Dan saya pas istirahat siang, tak tahu HP saya miss call berkali-kali. Terakhir WA. Ternyata istrinya WA. Mohon maaf Pak Dia, suami saya mohon dimaafkan selama ini di PLN dan teman pengurus jam 2 sekian. Saya kan taruh mikir, Pak, ini jamnya jam apa? Tanya meninggal nggak kata nggak berapa lama nanti grup dia meninggal. Nah, terus pengertian sejahtera, Pak. Ya, ini harus kita pahami bersama. Ya. Sejahtera itu bukan berarti finansial naik, bukan, Pak. Kita pensiunan, Pak, ya. Sejahtera itu terus terang aja kita bangun tidur sudah bahagia. Bahagia, mensyukuri nikmat, ya kan? Sampai kita kembali pada tidur. Ya kan? Itu sebagian sejahtera. Kita ini kan sudah purna, terus terang punya anak, punya cucu, Pak. Ya. Kalau cucu kita di rumah, kira-kira bahagia atau sejahtera, Pak? Saya terus terang sama istri saya kan, saya ajak nih, malam-malam rumah dari Pak Edi, dan ini loh boneka nggak putumu, waktu di fotonya rekaman. Terus tadi pagi, kita belikan lagi ya Pak ya, itu bagian dari kebahagiaan Pak, di masa kita masih tua, ya kan. Kalau Pak Andri ini beda lagi Pak, bahagianya kalau tercapai Pak Andri ya, tercapai, dibuain terus, sampai kesal ya. Jadi, itu yang kita bisa sampaikan Pak, insya Allah lah kebersamaan kita sebagai kita purna, selama kita bisa bersatu, koordinasi, menyelesaikan masalah, insya Allah Pak. Termasuk kalau kemarin Bapak Ibu terima 500.000 per pensiunan Pak, itu sebenarnya bagian kalau dapat menaikkan manfaat pensiun Pak, satu Pak, pendiri harus setuju dulu. Pendiri apa? PLN Pusat, Batam, Insya Power, PJP, itu harus setuju dulu. Ini setuju apa? Dia punya modal untuk menaikkan manfaat pensiun tidak sebulan, Bu. Sampai sekian puluh tahun. Nah, kalau itu tidak mampu, jangan maksa. Yang kedua, OJK. OJK kan membuat rekomendasi boleh atau tidak. Kan itu kan. Karena OJK akan melihat kemampuan finansial dapat bagaimana. Akhirnya uangnya ada tapi menaikkan MP tidak mungkin, akhirnya mengeluarkan 500.000 per pensiunan itu bertajuk survei data, survei COVID. Karena seminggu sebelum itu direksinya perintah sama saya, Pak Dian minta tolong ya disampaikan ke anggota, kalau di pusatnya kayak naik ngomong gak enak kan, tapi minimal saya sudah tahu karena itu. Jadi kemarin itu 500.000 itu sebenarnya membantu pensiunan. Kalau naikkan pensiun aturannya sudah sangat berat. Jadi 500 itu kan, ya saya mohon maaf, di grup pensiun Indonesia itu tanda petik orang negatif thinking, temental, berjanji, saya nggak keras macam-macam ada Pak. Hanya yang koras ngomong itu dari Manado, dari mana? Saya telepon langsung Pak. Saya langsung. Sampai dulu Pak bersyukur Pak. Wah Pak Dan, besok deloan SMP muni nggak? Kalau muni, kamu harus ngomong di grup. Ya karena direksinya kan telepon saya. Begitu bunyi kring, dia ngomong di grup Pak. Ngomong di grup, intinya hal yang positif seperti itu. Ya.
Yang terakhir, ini kan ada masalah datul dan survei. Survei itu bagian dari kemarin diberi bantuan 500.000. Dan menurut saya surveinya juga agak susah. Yang susah itu dikandani ngeyel, Pak. Wis gaptek, gak ngeyel kandani. Nah, ngeyel saya bilang tinggalan. Wis. Karena apa? Kalau survei sudah berjalan selesai, baru bisa ngisi datul. Ya kan, gitu. Nah, datul itu sebenarnya disitulah tempat kita melihat data kita sudah benar atau tidak. Karena kemarin juga ada yang telepon sampai ke saya, istrinya itu tidak masuk di daftar Dapen, Pak. Dan ini sudah lama. Saya udah bilang, loh, dibujuk gak menurut Dapen kok menengahi kan. Nah ini lama-lama dia pusing, telepon saya. Pak Dian, mohon maaf kalau saya meninggal, istri saya gimana? Saya pikir dibujuk, sopo, gitu. Saya gitu. Rasanya apa? Ya gitu, Bu. Jika Anda ini ngeyel, Pak. Saya bilang ketua cabang gitu. Apa kok roh gak ngerti ngeyel. Terakhir saya bilang setelah saya ngomong pelan-pelan tuh, datul itu sebenarnya untuk koreksi datamu. Apa ya nggak tahu lah. Mudah-mudahan dia berjalan sukses ya. Di samping itu saya sampaikan bahwa ada beberapa cabang yang sudah bisa menambah kas organisasi untuk anggota, Pak. Anggota itu misalnya kalau misalnya ada bingkisan hari raya atau apa itu ada ya, salah satunya nanti dari manajemen mungkin bisa membantu Pak pengadaan ATK loh Pak, kertas loh Pak, kertas itu kecil-kecil loh, pensiunan itu kecil-kecil banyak kan yang lumayan besar loh Pak, ya itu ada lagi yang cabang yang dia sudah mengelola tambah Pak, tambah, tadi jaminannya uang iuran anggota, cuma laporkan dengan rapat pengurusan Pak Edi pada waktu silaturahmi juga menyampaikan itu. Pak anggota kan kecil, gimana kalau iuran anggota itu saya gunakan untuk modal? Silakan atau dengan pengurus, pelanggan dan notulen ya buat perjanjian sehingga kalau berhasil kembali pada anggota. Saya kira itu Pak, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, yang Trenggalek ada yang terwakili Pak? Ada. Yang Trenggalek Nah, Pak Edi berkali-kali menyampaikan kan masalah Pacitan dan Trenggalek belum ada yang dilanggan kan itu kan? Sudah. Nah ya Pak, iya setelah sampai ngomong aku takut manajemen Pak wis dilanggan Pak Edi gak ero kan ya. Nah, jadi waktu itu awal Pak Edi ngomong itu saya udah bilang ke Pak Edi tolong didata dulu pensiunan jumlah berapa, pegawai itu berapa jumlahnya, ya kan? Ekor yang ke pusat sudah. Kayaknya intinya sebenarnya gini Pak, dokter dan rumah sakit itu mau dilanggan asal satu regone cocok, kan gitu kan? Nah regone nggak cocok, harapan saya PLN yang perusahaan besar itu bisa tanda petik koordinasi komunikasi bahwa itu mau diterima, kan gitu kan? Nah, kedua sistem aplikasinya dia bisa mengoperasikan. Ambil contoh di Madura Pak, Madura itu sampai ke Jakarta pun. Satu saya dalami pelan-pelan ya. Ternyata aplikasinya dulu Admedika, sekarang APL itu rumah sakit dan dokternya belum familiar mengoperasikan, itu Pak. Itu perlu di-training. Jadi insya Allah Bapak Ibu di masa kita sudah usia begini, mari kita cari amalan yang terbaik lah untuk sanggup kita. Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu zaman COVID dulu itu buku saya itu tertulis Pak, 1 menit meninggal di grup, tak catat satu tahun Pak sampean kok tegelnya, ya apa gak tegel Pak, wong anggota aku meninggal. Pertama saya tahu anggota berkurang, yang kedua bantuan uang dukanya harus jelas, dan yang ketiga itu kenapa poliklinik yang di Surabaya itu muncul Pak? Karena waktu itu zaman COVID itu kan nyari rumah sakit susah, nyari obat juga susah, ya kan? Yang ada adalah orang panik kan. Sehingga 2 pengurus kami dipanggil Allah karena COVID, saya membentuk tim panik. Intinya apa? Kalau orang kena waktu itu ada yang nampung, ada menyembelih, ada yang membawa kepada dokter. Ya, seperti itu. Alhamdulillah sudah mulai terselesaikan. Dan waktu itu poliklinik itu saya berpikir satu Pak. Lo anggotaku lah kena COVID kok ini mau dikemanakan loh. Karena saya koordinasi dengan manajemen, jawabannya gini Pak. Pak Dian, kok sampean pensiun? Pegawai aktif loh Pak Dian.
Nah UGD loh, gak oleh nggon. Saya udah kalau gitu saya mulai panas Pak. Sama itu gak banggar PLN aset terbesar saya Indonesia. Loh kan Pak Dian, ya udah saya jalan sendiri. Saya sama GM waktu itu saya bilang saya minta tolong rumah dinas yang nganggur tidak terpakai kita gunakan untuk klinik ya kan. Hanya alhamdulillah terwujud Pak, terwujud ya. Dan saya juga bersyukur teman-teman pensiunan kalau membutuhkan sesuatu itu lewat klinik itu sudah terbantu Pak. Terbantu kadang-kadang cabang berapa orang dibawa ke situ Pak, kontrol kesehatan Pak gitu. Saya kira itu dari kami, mohon maaf bila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya yaitu sambutan manajer PT Pelayanan Kesehatan 3 Ponorogo selaku pembina utama PLN Cabang Ponorogo sekaligus membuka acara musyawarah yang diwakili oleh Bapak Andi Suswanto. Buka juga. Ya, Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IKA PLN Jawa Timur Pak Diananto, saya hormati Pak Edi Suseno, Ketua IKA PLN Cabang Ponorogo, yang saya hormati juga bapak-bapak pensiunan yang hadir hari ini di ruangan Suramanggolo maupun yang di Zoom. Saya lihat juga ada Pak Faisal, udah lama nggak ketemu. Okay. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi keberkahan kesehatan untuk bisa hadir pada kegiatan hari ini. Muscap PLN Ponorogo, sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan tuntunan dan tauladan kepada kita dan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Saya di sini mewakili Bapak Setiawan, Pak. Kebetulan kemarin tuh sedianya beliau hadir di sini untuk membuka acara ini karena ada undangan mendadak dari UID, dari HTD, Pak. Jadi hari ini sama Jumat besok beliau mungkin dinas luar. Jadi mohon maaf dari Pak Setiawan mewakilkan ke saya karena tidak bisa menghadiri acara ini. Kemudian beliau juga menitipkan pesan ke saya Pak untuk acara hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar karena memang persiapannya sudah lama juga dengan sudah koordinasi sama kita. Sampai kemarin juga saya lihat sudah ada gladi bersih juga. Dan semoga hari ini sampai dengan apa yang diharapkan pemilihan ketua baru nih Pak dapat berjalan lancar dan mungkin disampaikan Pak Diananto tadi. Jadi ketua IKA memang kalau Pak Dian tadi ngomongnya tekor, cuma mungkin kalau saya bilang memang banyak suka dukanya lebih banyak ini Pak ya, agak punya. Karena terus terang saya juga menyampaikan mohon maaf di sini karena di sini pun Pak bapak-bapak pensiunan juga sudah lama juga mohon ke kami untuk disediakan fasilitas untuk ruang Pak. Cuma kebetulan karena Ponorogo ini kan juga kecil, ruang kita terbatas, terus juga sudah tidak ada tempat lagi untuk pengembangan. Jadi kemarin sempat minta, itu semenjak saya mulai di sini Pak, itu lama, akhirnya baru kepenuhi kemarin. Itu pun kita tidak tempatkan di B3 Pak. Jadi di kantor ULP ya insya Allah sih masih dekat, masih di kota, jadi di sana ada ruang ya. Saya juga mohon maaf mungkin tempatnya belum optimal, tapi kemarin dari masukan-masukan sudah kita coba perbaiki, ya kondisi-kondisinya sudah kita perbaiki juga untuk fasilitas. Kemarin sempat juga ada permintaan untuk komputer, oke kita sudah ini Pak. Jadi mohon maaf juga masih belum optimal, tapi kita usahakan. Jadi saya akan nanti hasil dari ini tadi selain pemilihan ketua jadi ketua IKA Ponorogo nanti bisa menjembatani kami juga Pak dari manajemen sama ini, jadi biar kalau ada hal-hal yang dibutuhkan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nanti bisa kita usahakan lebih baik lagi. Terkait dengan masalah yang tadi disampaikan di rumah sakit tadi Pak, memang yang di Pacitan sebenarnya kita sudah mulai berlangganan dan Trenggalek kebetulan hari Senin kemarin Pak nggak salah dari bagian ruangan umum sudah ada perwakilan ke sana ke rumah sakit
Dan memang intinya seperti disampaikan Pak Dianto kemarin tadi, bahwa rata-rata rumah sakit itu masih bingung untuk masuk aplikasi Pak. Di Pacitan kemarin agak lama karena ya mereka menganggap Admedika itu belum familiar dan kayaknya kurang percaya gitu Pak, jadi penggunaan aplikasi itu, fasilitas itu. Terus ternyata sininya juga banyak instansi pakai Admedika. Jadi mereka ada BRI atau bank-bank mana itu, mereka mulai terbuka. Akhirnya mereka mau, tapi kita sudah pindah ke APLN sekarang. Jadi insya Allah sih sudah mulai berjalan kalau di Pacitan, dan kita usahakan Trenggalek juga sudah mulai kita langgan. Ya untuk yang kesehatan. Jadi memang kita berusaha kedepannya lebih baik untuk bersinergi, terus mungkin ada kebersamaan dengan pensiun ini bisa lebih baik lagi. Jadi mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan mewakili Pak Setiawan. Semoga acara ini sekali lagi selamat bermusjab, semoga lancar dan sesuai dengan yang diharapkan semua. Jadi semuanya berjalan lebih baik untuk kedepannya. Ini itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa. Ada yang mesti dipersilakan. Waalaikumsalam. yang telah menjalankan organisasi demi melayani manusia tanpa semua pengertian itu sebagai anak. Amin. Allahumma itu selamat. Amin. Waalaikumsalam. Jadwal acara tertib dan pengesahan izin sidang pusat kepada Bapak Suwino dipersilakan. Pengesahan jumlah putusan atau quorum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Daerah Jatim, yang terhormat Bapak Ibu yang mengikuti lewat Zoom, Pak Faisal, Ibu Marani, Pak Sur, Pak Alwi yang mengikuti di Zoom, serta utusan dari Jawa Timur, Pak Andri, sama Pak Tri, Ketua KPLN Cabang Ponorogo, Bapak Pembina Utama P3 Area Ponorogo, serta Bapak Ibu undangan yang hadir pada
pagi hari ini. Pada hari ini Kamis 6 Oktober tahun 2022 dengan agenda pengesahan atas quorum jadwal acara tata tertib mengucap bahwa 1. Berdasarkan anggaran rumah tangga di KPLN tahun 2021 pasal 38 ayat 2 dan ayat 5. 2. Bahwa peserta utusan yang diundang atau mendaftar sebanyak 25, yang hadir sebanyak 25. Anggota serta memenuhi kuantum yang hadir pada mucap ini. Tata tertib mucap dan tata tertib sidang sudah saya sampaikan ke peserta utusan melalui WA. Apa sudah paham Bapak Ibu? Ini pengesahan pimpinan sidang bahwa berdasarkan anggaran rumah tangga KPLN tahun 2021 pasal 34 ayat 1, 2. Pemilihan pimpinan sidang telah dilakukan yang terdiri dari 1. Muhammad Nur Rizky sebagai ketua sidang. 2. Tohari sebagai wakil ketua sidang. 3. Nano Ciswahyudi sebagai sekretaris sidang. Kami meminta persetujuan dari para peserta. Bagaimana, setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, karena ini semuanya sudah disetujui, maka akan dilanjutkan yaitu penyerahan pimpinan sidang. Terima kasih, kami kembalikan ke MC. Jadi untuk selanjutnya yaitu serah terima pimpinan sidang dari ketua panitia kepada pimpinan sidang. Yes. Terima kasih. Sidang berjalan lancar sampai terpilihnya ketua dan pelantikan ketua baru. Saya atas nama pimpinan sidang pada siang ini mengucapkan selamat bekerja untuk Pak Edi dan secepatnya untuk memilih kabinetnya. Itu bisa siap jadi mutin itu. Ya, kuat nanti agamanya ada. Organisasi titik banyak ada, nanti KPLN Ponorogo semakin kuat, semakin jaya ke depan, dan semakin bisa mensejahterakan anggotanya. Ini yang penting. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mau dimaafkan. Dari wong Jawa ono pelita kelentune, ya. Ini sudah. Oke, matur nuwun. Dengan bacaan hamdalah sidang ini kami tutup. Alhamdulillah, alamin. Ada selanjutnya yaitu Ada yang di dunia pertanian, di dunia industri, di dunia perdagangan, dan sebagainya. Di dunia pertanian, kebetulan saya punya ponakan yang bekerja di pembenihan. Ternyata di Jawa Timur ini hanya wilayah selatan yang cocok untuk pertanian dalam hal ini untuk pembudidayaan benih jagung dan lain-lain. Ya, wilayah utara saya tanya Tuban, Bojonegoro itu nggak masuk kategori. Makanya di sana jarang banget atau tidak ada. Tapi mulai Blitar sampai Bantul itu wilayah kemitraan pembenihan. Saya sampaikan ini juga kaitannya dengan kepentingan individual nanti apabila dengan semua kira-kira ada keinginan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan tersebut, ada yang cabai, ada yang jagung dan lain-lain, bisa kita hubungkan nanti. Saya kira itu mudah-mudahan kepengurusan 4 tahun ke depan berjalan dengan aman, dengan baik, berjalan lancar, lebih baik dari kepengurusan yang lalu. Pada Pak Diananto dan Pak Tri, Pak Adri, terima kasih
atas kehadirannya di Bumi Riok. Ini perlu diketahui oleh jenengan semua bahwa selama periode ini baru kali ini namanya mustab dihadiri oleh beliau langsung secara datang seperti ini. Lainnya dilakukan secara online, virtual, ya. Jadi Ponorogo ini benar-benar walaupun anggotanya 68 tapi istimewa bagi beliau, Pak Diananto, Pak Tri sama Pak Andri yang mewakili dari DPD. Kepada Pak Andri mewakili PLN, terima kasih atas supportnya, support yang selama ini telah diberikan dan support yang kedepannya. Untuk tidak apa itu bosan-bosannya apabila suatu saat kami membuat surat minta ini minta itu ya, demi kelancaran organisasi di Kabupaten Cabang Ponorogo. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya penutupan musyawarah cabang oleh manajer PT Perumsel Ketiga Ponorogo selaku pembina utama Kabupaten Cabang Ponorogo yang akan diwakili oleh Bapak Agus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara hari ini sebenarnya berjalan dengan lancar. Jadi dari anggota 68 hadir sekitar sepertiga ya Pak, sekitar 20-an lebih. 25, jadi sudah mewakili forum dan alhamdulillah sudah terpilih ketua baru Pak Edi meskipun meneruskan periode yang kedua. Kami dari manajemen Pak mengucapkan selamat kepada Pak Edi atas terpilihnya kembali menjadi ketua IK PLN Ponorogo. Jadi semoga memang yang menjadi harapan Bapak-Bapak Ibu sekalian, kerjasama, silaturahmi, kebersamaan ini semoga akan semakin lebih baik dan insya Allah kita dari manajemen insya Allah akan bakal mendukung Pak. Jadi mungkin selama ini yang kerjasama yang sudah kita lakukan semoga kedepannya bisa lebih baik dan memang kalau ada hal-hal yang dibutuhkan dari kami insya Allah kami siap untuk memberikan support Pak. Jadi memang harapannya seperti itu karena memang selama ini kalau saya lihat selama saya di Ponorogo kegiatan IK memang agak kurang ini Pak. Kalau saya dibandingkan kayak saya kan sebenarnya di Malang. Kalau di Malang tuh anggota IK mungkin 500-an lebih Pak. Jadi memang di sana pun banyak juga apa yang mantan-mantan pejabat pusat dan sebagainya memang karena memang disampaikan Pak Edi tadi memang agak ada yang kritis dan sebagainya. Tapi saya lihat di Ponorogo ini memang cenderung anteng Pak. Jadi selama ini kondusif. Maksudnya belum ada kegiatan yang seperti ini. Baru kali ini saya melihat ada kegiatan IK yang mungkin dihadiri lumayan banyak, hampir sepertiga Pak ya dari jumlah anggota yang ada. Jadi harapan kami ke depannya mungkin acara silaturahmi kebersamaan seperti ini bisa tetap dilanjutkan. Paling enggak kumpul-kumpul itu kan juga seperti yang disampaikan Pak Diananto tadi itu membuat kita jadi lebih semangat, lebih sehat ketemu dengan teman-teman itu. Mungkin itu mungkin dari saya. Selamat sekali lagi untuk Pak Edi dan mungkin nanti kabinet barunya Pak nanti yang akan dibentuk. Sekaligus tadi saya disampaikan sama MC untuk menutup acara ini ya. Jadi waktu juga sudah menunjukkan pukul hampir setengah 12. Dengan berakhirnya acara ini dengan terpilihnya ketua yang baru, semoga kita lebih baik dan sekalian saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara musyawarah cabang di Cabang Ponorogo pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua sehingga acara ini bisa dapat berjalan dengan lancar. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada tempat yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yang Maha Esa, kami Ketua Perkumpulan Keluarga Pensiunan Listrik Negara Daerah Jawa Timur melantik Saudara Edi Suseno sebagai Ketua IKPLN Cabang Ponorogo masa bakti 2022-2026. Hasil muscap IKPLN Cabang Ponorogo yang diadakan secara virtual dan
offline pada tanggal 6 Oktober 2022. Kami mengharap saudara dapat menjalankan kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab dan amanah sesuai yang diamanatkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga perkumpulan keluarga pensiunan listrik negara. Dalam kesempatan yang baik ini, kami minta saudara dalam menjalankan tugas-tugas berkoordinasi dengan PT PLN Persero, UP3 Ponorogo, dan pihak-pihak yang terkait. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan program organisasi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ponorogo, 6 Oktober 2022, pengurus KPLN daerah Jawa Timur, Tetangga Diananto. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.